Wajar negara kita banyak sumber daya alamnya, tapi paling banyak penganggurannya. Kurang apa negara kita, Pak? Ada sawit, ada tambang, ada minyak, ada nikel, dan lain sebagainya. Tapi kenapa banyak rakyat Indonesia ke Filipina, ke Malaysia, ke Saudi, ke Hong Kong menjadi tenaga kerja? Dan tenaga kerja apa? Pembantu rumah tangga. Negara kita kaya tapi banyak kita orang miskin. Hilang minyak goreng. Bandingkan Saudi, gunungnya batu, tidak ada hijaunya, coklat. Tidak pernah kita lihat sawah di sana. Tidak pernah kita dapat kebun sawit, padang pasir. Tapi Saudi Arabia, semua buah ibu cari ada di sana. Tidak pernah kita kedengar ada orang Mekah datang menjadi tenaga kerja di Konawe. Majelis taklim juga sekarang pemeras. Nah, bilang tenang ki Pak Jenderal, aman. Kami majelis taklim ada 200 orang, tapi tolong belikan kami seragam. Tapi saya yakin ibu KKSS tidak seperti itu. Kita orang Bugis Makassar niat ni karena siri. Taruh nak kasih asi tapi dia mulai mulika. Pas sama nakke miskin tapi tenan kule mali nakke. Makanya selalu di mana-mana KKSS kalau mau pilkada selalu dibutuhkan. Kenapa? Karena jadi tim yang tidak perlu disogok. Bu, Ibu, yang terima uang pemilu yang lalu, dengar ke baik-baik ya. Kata Nabi, kalau sudah terlanjur kau terima dan mau bertobat, satu syaratnya kasih kembali uangnya orang. Kasih kembali. Nah, bilang mau nih dia apa Ustaz, habis nih. Kalau sudah habis, jalan keluarnya kata Nabi hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Ibu, Pak, kalau orang korupsi uang negara 70 miliar masuk di neraka, rasa-rasanya di dunia 70 miliar nah nikmati ji. Beli rumah bagus, mobil mewah, keliling-keliling Eropa, nah nikmati sebelum mati. Tapi kalau 300.000 sebu tinggal bilangan masuk neraka. Oh male enggak ini karena beleng-beleng cilaka. Ibu, Bu, dengarkan dulu, jawab dengan jujur. Kalau kita terima 300.000 kaya ki? 300.000 langsung bisa beli ruko? Tidak. Bapak-bapak saya tanya, kalau bapak-bapak tolak 300.000 miskin tidak? Mati kelaparan tidak? Tidak. 300.000 tidak membuat ekonomimu jadi baik dan tidak membuat ekonomimu jadi hancur. Tapi yang pasti 300.000 itu menutup masa depanmu, anakmu yang cerdas. Dia tutup masa depannya anakmu yang sarjana baik, malempu, pintar, tidak bisa jadi pejabat. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Betul-betul. Baru kau ambil. Bu, ajak tapas yang ke yang letak 300 sebu. Ngerti jaki itu?
ajak tapas yang ke ya letak 300 sebu. Uang panai saja puluhan juta. Uang panai itu padahal nambi anak tak. Kenapa nak ambil hak-hak politikmu yang mau urus negaramu, yang mau urus provinsimu, yang mau urus kabupatenmu, yang mau urus masa depanmu dan cucu-cucumu 300.000. Jangan kau nilai dirimu 300.000. Prinsipku saya, biar saya miskin. Kenapa ya? Kalau saya miskin kenapa? Kususai kau. Saya miskin tapi kau tidak bisa beli diriku. Saya miskin tapi kau tidak bisa hina saya. Kalau kita sudah kontrak-kontrak, merantau dari selatan datang ke Kendari, datang ke Konawe, datang ke Bau-Bau, datang ke Buton, datang ke daratan, datang ke pulauan, rumah kontrak-kontrak, kerja tidak jelas, penghasilan tidak jelas, lalu kau jual lagi harga dirimu. Apa yang kau banggakan di depan manusia? Pak, Bu, bisa tolak serangan fajar? Bisa tolak serangan fajar? Kenapa nak sedikit je? Di belakang tak ku dengar. Bisa tolak serangan fajar? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia ingkar janji, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar tanding mana lebih besar suaranya bapak-bapak dengan emak-emak. Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ibu-ibu dulu. Ya, emak-emak ras terkuat di bumi. Dikasih alis yang bagus masih nak ceko-ceko. Ayo, ayo salawat Bu, ikut sama saya yuk. Yang di belakang, ayo salawat bareng-bareng. Salatullah. Ayo keras. Ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Masya Allah. Sudah, nilainya 9,6. Oke, diam. Bapak-bapak lagi yang meraku jenis kelamin laki-laki. Ayo, jangan mau dikalah Pak, jangan kasih malu kita Pak. Ibu-ibu diam, diam ya. Ayo Pak. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 9,4. Memang emak-emak luar biasa ya. Diam, diam, diam kau semua nah. Dengar ini. Ini lagi ini. Ada 2 jenderal di sini, ada 2 jenderal. Dengar kau, dengar kau, dengar kau. Ya, kapan lagi kita kerja ini jenderal? Diam, diam. Ya, ya, ayo selawat bareng-bareng Pak Jenderal. Ayo, ayo tapak kasih ke bilai. Ya, ya. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah nilainya 9,9. Iya Bu, beliau yang undang saya.
Bu, Bu, Bu. Kalau ada calon gubernur ngundang artis biasa, calon gubernur ngundang das atlati. Masya Allah. Ini makanya kita ketemu hari ini. Meskipun saya tersiksa tadi lewat di situ. Nah, kira barangkali anak-anak nak curi pikir. Anak tadi pun stres saya bilang, mati sekali nada gencun di bajuku. Memang ini orang Sulawesi ngeri. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil ba. Alhamdulillah, terima kasih. Tabligh akbar, kebersamaan dalam keragaman untuk sultra, aman, sejahtera dan religius. Wah, kayak judul skripsi di Jenderal. Nah, susah kayak ini panitia ini. Bayangkan Pak, berapa kata kebersamaan, keragaman, sultra, aman, sejahtera dan religi. Cocok sekalian di Semangaruka. Bu, satu pesan saya, satu, ingat baik-baik, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ini dulu harus tahu, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Dek gaga sikdi tahu, dek gaga masalahna lalu tuona. Sudah pensiun selesai masalahnya? Belum. Masalah besar. Apa masalahnya? Mau jadi gubernur. Masalah itu. Jenderal tuh ada masalahnya, banyak uangnya, banyak masalahnya. Dan masalahnya sejak menikah sampai sekarang, masalah terbesarnya takut sama istrinya. Cerita mati. Biar jenderal bintang 2 di depan istri. Ini juga itu. Nabila mama nyecek di rumah. Kau boleh singgah panggung di luar, kau boleh singgah mimbar di luar, di rumah kamu Hello Kitty. Mana ada orang tidak ada masalahnya, Pak? Coba lihat, waktu SMA sarjana, sudah sarjana selesai masalahnya, mau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalah, mau tongi kepala dinas. Iya toh? Sudah kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode ditangkap KPK. Iya toh, mana orang tidak ada masalahnya. Ini di depan saya, dari sini sampai sini muka-muka penuh masalah semua ini. Oh, ada saya lihat satu. Selamat datang Prof. Beliau ini orang Hindu Bali, datang menghadiri karena kebersamaan. Tepuk tangan untuk Prof. Berarti Pak Jenderal ini memang temannya bukan cuma orang Islam, tapi orang Hindu pun beliau berteman. Ya, terima kasih Prof. Mana ada orang tidak ada masalahnya. Ini ibu-ibu. Masalah terbesarmu adalah Stepa. Tahu Joko Stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Iya enggak? Iko mana nana kenal.
Kenapa? Selera tinggi. Karena tidak ada uang, pinjol, pinjam online. Ini, kau kira tidak ada masalahku? Masalah terbesar saya sekarang, selama saya viral, banyak janda-janda curhat. Oh, Ustadz, baru meninggal istriku Ustadz, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, alhamdulillah jiwaku sudah tenang sekarang Ustadz. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalah Pak? Kurang apa mulianya Nabi? Kurang apa ibadahnya Nabi? Kurang apa sucinya hatinya Nabi? Apa Nabi Muhammad tidak ada masalahnya? Belum lahir sudah wafat bapaknya. Lahir lagi, baru hari kedua diambil ibu susunya bersama Halimatus Sa'diyah. 4 tahun sudah pisah sama ibunya, 4 tahun. Usia 4 tahun kembali ke ibunya, diambil sama ibunya. 6 tahun meninggal lagi kasihan ibunya. 2 tahun saja bersama ibunya. Dalam masyarakat bukan cuma dibully, beberapa kali mau dibunuh dan dihina, diperangi. Itu Nabi, apalagi kita. Maka dengar baik-baik Pak Jenderal, kalau ada masalah mau jadi gubernur, Allah cuma minta 2. Ibu-ibu suamimu nakal, bapak-bapak suamimu istrimu cerewet, bapak ibu anakmu tidak mau dididik. Ini 2 sabar kata Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Sabarako pada cengi sempajammu, ia pencaji gubernurku. Sabarko, perbaiki solatmu, saya yang bikin istrimu baik. Sabarko, perbaiki solatmu, saya yang jadikan kau kepala dinas. Itu kata Allah, janji Allah. 2 saja Allah minta, sabar, perbaiki solatmu. Berarti kalau banyak masalahmu dalam rumah tanggamu, solatmu tidak beres. Bagaimana negara kita tidak hancur Pak? Para politisi, para elit kadangkala solat dianggap enteng. Lihat para pejabat kita Pak, paling gampang lihat ukurannya. Jarang-jarang saya lihat pejabat di Indonesia datang sholat Jumat awal waktu, rata-rata ngopi habis khutbah baru masuk. Kita jarang mendapati pejabat kita, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, jarang kita dapat pejabat kita datang berjamaah di masjid. Jangankan berjamaah di masjid, di kantornya saja ada masjidnya, tidak datang berjamaah. Wajar, negara kita banyak sumber daya alamnya, tapi paling banyak penganggurannya. Kurang apa negara kita Pak? Ada sawit, ada tambang, ada minyak, ada nikel dan lain sebagainya. Tapi kenapa banyak rakyat Indonesia ke Filipina, ke Malaysia, ke Saudi, ke Hong Kong menjadi tenaga kerja? Dan tenaga kerja apa? Pembantu rumah tangga. Negara kita kaya tapi banyak kita orang miskin. Hilang minyak goreng. Bandingkan Saudi, gunungnya batu, tidak ada hijaunya, coklat. Tidak pernah kita lihat sawah di sana, tidak pernah kita dapat kebun sawit, padang pasir. Tapi Saudi Arabia, semua buah ibu cari ada di sana. Tidak pernah kita dengar ada orang Mekah datang menjadi tenaga kerja di Konawe. Kenapa? Salah satu sebabnya pemimpin mereka taat sholat 5 waktu.